يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amanah. Wa kashafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Bahwasanya ada di antara sebagian manusia yang mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada seluruh rukun iman, beriman kepada seluruh rukun Islam. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mencap orang tersebut wa ma hum bimu'minin. Sungguh orang tersebut bukanlah termasuk kategori dari orang yang beriman. Ketika ada suatu lembaga pendidikan, kemudian lembaga tersebut mengeluarkan selembar kertas yang termasuk atau disebut dengan ijazah. Fungsi daripada ijazah itu sebagai syahid. Apa itu syahid? Persaksian bahwa siswa tersebut atau mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan pendidikan di lembaga tersebut. Maka dikeluarkanlah ijazah sebagai bukti persyahidan, sebagai bukti kesaksian bahwa ilmunya memang benar-benar telah didapat pada lembaga tersebut. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala bersaksi ketika ada orang yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ketika ada orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, yaumul jaza, hari di mana manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah, wa ma hum bimu'minin. Orang tersebut bukanlah termasuk dari kategori orang yang beriman. Yang menjadi sebuah pertanyaan, siapakah yang dapat membantah kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencap bahwa orang tersebut wa ma hum bimu'minin, bukan kategori dari orang yang beriman. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di antara manusia yang izharul khair, menampakkan kebaikan, menampakkan keislaman,
Tapi sebaliknya wa ibtanu syarr, yaitu menghilangkan atau menutupi dari keburukan kekufurannya. Dan ini yang disebut dengan nifaqul i'tiqadi, orang munafik asli. Ayat ini menjelaskan bahwa ada pada saat itu ketika Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, maka tak muncul sedikit pun satu pun orang munafik. Lamma hajara, namun ternyata ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian di sana ada satu syariat, yaitu syariat berjihad fisabilillah, perang Badar, maka muncullah benih-benih daripada kemunafikan. Orang munafik asli yang dimana dalam dirinya tidak sama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut menampakkan keimanan hanya sebatas agar harta, nyawa selamat, sehingga orang tersebut di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Itulah yang disebut dengan nifaqul i'tiqadi. Yang kedua, para ulama menyebutkan selain nifaqul i'tiqadi ada yang disebut dengan nifaqul amali, nifaq secara amal. Orang tersebut termasuk dari orang beriman namun memiliki sifat munafik, dan ini adalah termasuk dari amradul qalb, yaitu penyakit hati. Nabi SAW bersabda, di antara ciri-ciri orang munafik yang pertama, idza hadasa kadaba, apabila orang tersebut berbicara, seluruh perbicaraannya dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji, ia khianat terhadap janji-janji yang diucapkan. Wa idza tu'minal khan, dan apabila ia diberi amanah, seluruh amanahnya ia khianati. Dan inilah termasuk dari 3 ciri orang munafik amali, secara amal. Lalu para ulama menjelaskan, kalau kita melihat di dalam kitab fikih, maka selalu pembahasan yang pertama dijelaskan oleh para ulama, yaitu kitabut thaharah, bab tentang thaharah. Apa itu yang disebut dengan thaharah? Secara bahasa, thaharah artinya an-nadhafah, yaitu membersihkan. Irtifa'un najas wa zawalul khabas, mengangkat kenajisan dan menghilangkan segala macam kotoran. Itulah yang disebut dengan at-thaharah. Dan para ulama menjelaskan bahwa thaharah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, taharatul qalbi min kulli al-ma'asi wa dzunub. Yang pertama, yang paling utama di dalam pembahasan kitab thaharah, yaitu membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sungguh orang musyrik itu najis. Najis apanya? Apakah setiap kali ketika kita bermusafahah termasuk najis? Fanajisuhu, yang disebut dengan najisnya najisu i'tiqadihi, yaitu najis akidahnya. Karena orang musyrik tidaklah beriman, tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menekankan sekali bagaimana agar hati kita selalu bersih, bagaimana hati kita agar selalu connect, bagaimana agar hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan ada 3 macam asbabu, 3 macam, di mana asbabu min mautil qalb, yaitu 3 macam bagaimana hati itu bisa mati. Yang pertama dijelaskan bahwa di antara bisa penyebabnya matinya hati, yaitu adzunubu wal ma'asi bi ghairi taubatin. Ketika setiap dosa, ketika setiap maksiat yang dilakukan, kemudian maksiat dan dosa tersebut tidaklah disertai dengan taubat, maka hati akan menjadi qaswah. Nabi SAW bersabda, innal mu'mina, sungguh orang mukmin, idza aznaba, apabila orang tersebut melakukan dosa,
nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada plek hitam di dalam hatinya, nuktatun sauda. Wa idza taba, dan apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbah, maka hatinya menjadi tenang bersih. Wa idza ada, dan apabila kembali melakukan dosa yang sama diulang-ulang, maka itulah yang disebut dengan ran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang disebut dengan ran. Ketika dosa terus diulang-ulang tanpa ditaubati, terus diulang-ulang, maka walaupun dosa tersebut dosa kecil, tapi ketika diulang-ulang maka akan menutupi dari hati. Dan kalaulah hati tersebut telah tertutup oleh banyak dosa, maka nurullah, cahaya Allah tidaklah bisa masuk ke dalam hati tersebut, maka hatinya menjadi mati. Yang kedua, para ulama menjelaskan di antara asbabu mautil qalb, macam-macam di antara penyebab matinya hati. Yang ketiga adalah mujalasatu juhala, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang jahil. Apa yang dimaksud dengan mujalasatul juhala? Karena para ulama menjelaskan adaul qalb, intiqalu adail qalb ilal qalb asra min intiqali adaul jasad ilal jasad. Sungguh perpindahan penyakit hati kepada hati itu lebih cepat dibandingkan perpindahan penyakit jasad ke dalam jasad. Kenapa? Ketika ada orang yang tadinya itu dia tak pernah melakukan maksiat, tapi ketika selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu melakukan maksiat, berdusta, khianat dan sebagainya, maka orang tersebut akan terbawa. Ketika ada orang yang tadinya rajin dalam sholat, tapi karena lingkungan sekitarnya itu selalu melalai-lalaikan sholat, awalnya orang tersebut merasa gelisah, tapi karena melihat sekelilingnya tersebut selalu menunda-nunda sholat, maka orang tersebut terbawa untuk selalu melalaikan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam ketika ada orang yang sholat ternyata sholatnya selalu dinanti-nanti, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim sahun, karena di dalam sholatnya itu sahun. Ma huwa sahun? Apa itu yang disebut dengan sahun? Yang pertama disebut dengan sahun adalah antara bacaan sholat dengan gerakan sholat tidak sejalur. Bacaan kemana, gerakan kemana, sehingga orang tersebut tidak fokus di dalam bacaan. Yang kedua, waktu sering dinanti-nanti. Kalaulah waktu sering dinanti-nanti, maka orang tersebut akan semakin malas, bahkan sampai keluar dari waktunya. Dan itu termasuk daripada sahun. Yang ketiga, bacaan sholat tidak diaplikasikan, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat orang tersebut membaca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah engkau mengetahui siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin, yaitu orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin yang merasakan kelaparan. Ketika ada tetangganya yang tidak memiliki makanan, yang merasakan kelaparan, sedangkan di rumah itu banyak sekali makanan, tapi orang tersebut tidak peduli, maka itulah termasuk orang yang mendustakan daripada agama. Ia baca di dalam sholat, namun ternyata bacaan sholat tidaklah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu termasuk daripada sahun. Maka penyakit yang kedua, bagaimana agar hati itu menjadi mati, sebabnya adalah mujalasatul juhala, yaitu selalu berkumpul dengan orang-orang yang jahil. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kashafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pada khutbah yang pertama disebutkan bahwa di antara asbabu mautil qalb, yaitu sebab-sebab hati menjadi mati, yang pertama adalah dengan adzunubu wal ma'asi bi ghairi taubatin. Banyaknya dosa dan maksiat tanpa disertai dengan taubat. Yang kedua, mujalasatu juhal, yaitu selalu berkumpul dengan orang-orang jahil. Maka yang ketiga di antara menyebabkan matinya hati yaitu ittiba'us syahawat, mengikuti seluruh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Diciptakannya manusia, diperlihatkannya manusia itu untuk selalu merasa indah apa? Yaitu dengan hubbus syahwat, selalu merasa cinta terhadap syahwat. Apa itu yang disebut dengan syahwat? Maka para ulama menjelaskan yang disebut dengan syahwat hiya ma tamilu ilaihin nafsu, yaitu sesuatu diri atau sesuatu yang mencondongkan diri min ghairi ta'akul, dengan tanpa berpikir, wala tabassor, bahkan orang tersebut tanpa memandang memikirkan, tapi hatinya tersebut mengikutinya. Artinya ketika orang terus mengikuti syahwat, maka itulah di antara ciri orang yang akan kehilangan daripada agamanya. Karena ketika seseorang terus mengikuti syahwat, maka sungguh syahwat itu la yantahi, tidak akan pernah ada ujungnya. Kalaulah seseorang memiliki badan yang sehat, sebuah contoh, setiap harinya dia itu berjalan, kemudian ia melihat ada seseorang yang menggunakan sepeda. Dalam hatinya orang tersebut ingin memiliki sepeda. Kemudian dalam suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan orang tersebut kemampuan untuk membeli sepeda. Setelah ia membeli sepeda, melihatnya ada motor yang lalu lalang. Alangkah indahnya kalau saya punya motor. Suatu hari kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan orang tersebut kemampuan untuk membeli motor. Setelah menggunakan motor, dilihatnya ada mobil di depannya. Orang tersebut ingin agar bagaimana memiliki mobil. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada orang tersebut untuk membeli mobil. Setelah terbelinya mobil, dilihatnya ada mobil yang lebih mewah lagi. Dibelinya mobil mewah lagi, dilihatnya ternyata mobil itu macet. Maka orang tersebut ingin membeli helikopter. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sungguh syahwat itu, hawa nafsu itu tidak akan pernah terhenti sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mulut ini ditutupi dengan tanah, artinya masuk ke dalam liang lahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari 3 macam penyakit hati, yaitu yang pertama adzunubu wal ma'asi bi ghairi taubatin, yaitu dosa dan maksiat tanpa taubat, maka hati akan mati. Yang kedua, mujalasatu juhal, yaitu selalu berkumpul dengan orang-orang jahil, itulah penyebab di antara hati bisa mati. Yang ketiga, ittiba'us syahawat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang terus mengikuti hawa nafsu, maka sungguh orang tersebut kehilangan akalnya, kehilangan pikirannya. Kenapa? Karena nafsu telah menyelimutinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batil warzuqna ijtinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.